Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Ya, dan syukron ya Allah, salatan wassalaman laka ya Habibullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam mengikuti konseling kelompok. Oke. Sebelumnya di sini kita berdoa dulu ya agar lebih berkah kegiatan kita hari ini. Ya, Bu. Agus di sini ya. Ini yang sudah senior Agus, tolong dipandu teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengawali kegiatan hari ini agar kegiatan hari ini kita bisa lancar dan membawa manfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Agus. Dan teman-teman semua di sini Ibu manggil teman-teman ya biar lebih akrab. Ya, Bu. Oke. Sekarang sebelum kita mulai, Ibu ingin ngasih nama kelompok ini. Dengan kelompok kira-kira nama yang membuat kita lebih terinspirasi apa ya? Kelompok sukses. Sukses. Ya, Bu, setuju ya. Oke, sepakat ya. Kelompok sukses agar kita semuanya bisa sukses dalam mengarungi hidup ini. Betul seperti itu? Sebelum sudah pada kenal? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kalau sama Ibu sendiri sudah kenal ya? Oh, Sudah, Bu. yang nggak kenal sama Bu Dewi. Iya. Sekolahan kenal semua, Ibu. Udah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum, Bu, saya. Oke, nanti Ibu akan jelaskan ya. Baik, perkenalan dulu. Ibu jelaskan dari Ibu sendiri. Ketika Ibu bilang perkenalan kan nama Ibu Dewi. Nanti dilanjut kalian yang Ibu tunjuk yaitu Diana. Diana ini menyebutkan namanya dulu. Nama saya Diana. Kemudian Dewi kayak gitu. Paham? Dia, saya Diana Langsung. Dewi. Ya, langsung aja Diana Dewi. Kemudian dilanjutkan yang selanjutnya saya tunjuk seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya. Bu. Oke, saya Dewi. Lanjut Diana. Hai, saya Diana Dewi. Baik, kemudian lanjut Agus. Iya, Bu. Hai, saya Agus. Gitu, Dewi. Diana, gitu ya. Oh, Diana. Sorry. Iya, iya. Enggak Oke. konsentrasi ya, Bu. Iya, lanjut sudah. Ahmad Baihaqi. Assalamualaikum, saya Bayhaqi Agus. Baik, terakhir Anita. Hai, nama saya Anita. Halo, Mas Bay. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, biar lebih semangat lagi, Ibu kasih yel-yel ya, sebagai ice breaking kita. Jadi ketika Ibu bilang BK, kalian bilang semangat. Ketika Ibu bilang konseli itu kan kalian. Kalian jawab luar biasa. Siap. Siap. BK, Semangat. Semangat. konseli, Luar biasa. BK, Semangat. konseli, Luar Luar biasa. konseli, Luar Luar biasa. biasa. BK, Semangat. konseli. Luar Luar biasa. biasa. Terima kasih. Gimana? Sudah lebih fresh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Baik. Tadi Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah enggak ya? ya, gara-gara yel tadi. Oke, terima kasih. Seperti yang Ibu katakan tadi, sedikit Ibu akan menjelaskan apa sih konseling kelompok itu, karena ternyata di sini belum ada yang mengikuti konseling kelompok sebelumnya. Jadi konseling kelompok itu suatu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan konseli, yaitu kalian, untuk mengentaskan masalah yang kalian alami. Ya, dari masing-masing anggota kelompok. Jadi kalian itu, konseli itu dinamakan anggota kelompok, sedangkan Ibu ini adalah pemimpin kelompok sebagai konselornya yang akan memimpin kelompok nanti. Jadi konseling kelompok ini
itu menggunakan dinamika kelompok. Sehingga anggota kelompok itu memperoleh keterampilan membuat keputusan untuk menemukan solusi yang memuaskan terhadap masalah yang dialami. Nah, seperti itu. Paham ya jauh ini? Ya, Bu, paham, Bu. Jadi dalam konseling itu ada asas-asas, ada asas kerahasiaan, artinya semua yang kita bahas nanti benar-benar bersifat rahasia. Ini sangat penting sekali, karena nanti yang akan kita bahas adalah permasalahan kita masing-masing. Nah, jadi Ibu rasa ini sangat perlu nanti kita juga ada janjinya ya. Tapi sebelumnya Ibu jelaskan asas berikutnya yaitu kesukarelaan. Nah, sukarela ketika kalian hadir di sini, itu tentunya tidak ada paksaan kan ya? Nah, nanti kalian juga harus sukarela berpendapat, mengusulkan sesuatu atau menanggapi dari anggota kelompok lain. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Jadi, Ibu harap nanti tidak perlu ragu-ragu karena ini adalah cara kita dalam menyelesaikan masalah kita. Jadi harus benar-benar terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ada juga asas kegiatan. Jadi Ibu harap nanti kalian benar-benar aktif mengikuti kegiatan ini. Ada lagi asas kenormatifan. Jadi asas ini anggota kelompok dapat menghargai pendapat orang lain. Jika ada orang yang mengeluarkan pendapat, maka anggota harus mempersilahkan terlebih dahulu. Apalagi di sini kita lagi daring kan, jadi mungkin harus ada tata caranya. Ketika ada yang berbarengan, harus nanti menunjukkan tangannya ketika berpendapat. Seperti itu ya. Dan terakhir juga ada lagi, teman-teman, ada asas kekinian. Jadi masalah yang diutarakan nanti tentunya harus saat ini, bukan masalah kalian yang lalu-lalu. Gitu. Sudah paham? Paham, Bu. Baik. Iya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita memulai, kita harus janji dulu nih. Ibu akan mengucapkan, kalian mengikuti ya. Ya, Bu. Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya Saya dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, Saya siap menerima, memelihara, memelihara dan menyimpan segala data dan menyimpan segala data atau keterangan lainnya atau keterangan lainnya yang tidak boleh yang yang tidak tidak boleh boleh dan tidak layak diketahui orang. dan tidak layak tidak diketahui oleh orang. Oke, itu tadi kalian sudah janji dan sudah Ibu rekam di sini. Jadi benar-benar kita tulis ikhlas ya, berjanji menepati apa yang sudah kita katakan tadi. Nah, untuk tujuan konseling kelompok, kira-kira kalian tahu nggak apa tujuan kita berkumpul di sini? Ya? Belum. Oh, belum. Oh, belum ya? Baik, Ibu jelaskan tujuan konseling kelompok kita ini adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi kita sebagai siswa, khususnya kemampuan berkomunikasi. Melalui pelayanan konseling kelompok ini, hal-hal yang dapat menghambat dan mengganggu sosialisasi dan komunikasi kita itu diungkap dan dinamisasikan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan komunikasi siswa berkembang secara optimal, dan yang paling penting mengentaskan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Seperti itu, sudah jelas? Jelas. Yes, Bu. Baik, untuk waktu kita terbatas ya, hanya sekitar 10 menit. Jadi ketika nanti masalahnya belum terselesaikan, dengan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Gimana, sepakat? Sepakat. Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, kita melangkah ke tahap berikutnya. Gimana, kalian sudah siap? Siap. Siap. Kita memasuki tahap inti, ya. Jadi kita bisa mengeluarkan permasalahan yang kita hadapi saat ini. Oke, Ibu tunjuk, dimulai dari Anita. Silakan Anita. Ya, Bu. Apa permasalahan yang dihadapi saat ini? Iya.
Saya itu punya masalah jarang mengumpulkan tugas, Bu. Oh, Anita jarang mengumpulkan tugas. Baik. Iya. Yang lain, Saya, Diana. ya, Ya. saya itu sering terlambat, Bu. Gara-gara nggak bisa atur waktu. Diana sering terlambat. Kemudian silakan Baik Haki. Saya biasanya itu kan bangunnya selalu dibangunin sama orang tua. Ketika orang tua saya sudah bekerja dua-duanya, nah, saya balik lagi, sudah pamit ke sekolah, saya balik lagi ke rumah, bolos. Oh gitu. Berarti ini, wah, ini cukup parah ya. Baik Haki membolos. Baik, yang terakhir Agus. Iya Bu, saya males Bu. Oh, Agus males ya? Males dalam Ya males dalam mengerjakan segala hal. tugas, iya males sekolah. Oh gitu, hampir sama dengan Baik Haki ya. Baik, Iya. ini Ibu simpulkan di sini ada Anita malas, Diana terlambat, sering terlambat, kemudian Baik Haki bolos, dan Agus malas. Nah, dari keempat permasalahan tadi, kira-kira kita akan memilih satu topik yang sangat urgent, yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Kira-kira permasalahan siapa? Yang Mas Bay itu ya. Oke, Anita berkata bye yang paling urgent ya. Untuk yang lain gimana? Siapa Yang ya lain? tadi? Setuju? Yang apa? Yang dirasa masalahnya yang gimana, Diana? Yang itu ya? Mas Bay ya tadi ya, Bu ya, yang paling urgent. Mas Bay ini dia itu bolos, suka bolos. Kalau Mas Agus tadi, Bu? Kalau Agus ini malas, Sama tapi kayak dia hampir sama, cuman lebih ke malas tapi tidak terlalu bolos ya Agus ya. Oh ya, mungkin Mas Bay, Bu, kan yang paling apa itu masalahnya? Iya. Bolos, Baik. iya. Kebolosan itu, Bu. Baik, Nakal untuk Mas Agus. Bay. Agus setuju nggak? Setuju Bu, ikut saya. Baik, oke. Jadi sudah bisa kita simpulkan di sini bahwa yang lebih dulu kita bahas adalah permasalahan Ahmad Baihaqi atau Bay. Dia suka bolos sekolah karena gini, bisa diceritakan Ahmad Baihaqi kenapa kok suka bolos? Iya Bu, gini ceritanya Bu. Yang sementara ini saya alami, kan orang tua saya itu bekerja semua, bapak ibu juga kerja, ya. Terus pulangnya juga malam. Nah, saya ini tidak ada yang memperhatikan. Nah, bapak ibu sibuk kerja sendiri-sendiri, pokoknya cari uang tok. Nah, saya ya diberi uang, tapi untuk perhatian kan saya butuh, Bu ya. Nah, jadi ketika saya dibangunin untuk berangkat sekolah, waktunya sekolah, itu jam 6, jam 5 sudah dibangunin sampai jam 6. Dibuka, dibangunin terus sampai berkali-kali. Akhirnya saya dengan terpaksa saya bangun. Nah, tapi ketika sudah bangun, saya mandi-mandi, terus ganti baju, sarapan, orang tua saya mau berangkat kerja ya, saya ya sekalian pamit. Nah, begitu orang tua saya ikut berangkat, saya ya nggak nyampe sekolahan, nggak nyampe sekolah. Gitu. Baik. Oke. Terima kasih itu tadi permasalahannya Ahmad Baihaqi sudah cukup jelas ya, teman-teman. Sekarang Ibu ingin tanya, kira-kira dari teman-teman yang lain ada pendapat, masukan untuk Ahmad Baihaqi? Coba Diana. Monggo teman-teman barangkali bisa memberi masukan untuk biar saya lebih merubah apa ya, merubah kebiasaan yang nggak baik gitu loh.
Ya, tapi saya sadar bahwa itu memang nggak baik, nggak perlu dicontoh. Tapi dengan apa? Dengan benak hati saya sendiri kok kayak mengalami apa ya? Ya kurang semangat lah wis. Apa Iya. mungkin Mas Bay ikut-ikutan teman gitu, ada yang ngajak ya Mas yang bolos gitu? Iya, Enggak. biasanya ada, iya ada aja kan jenenge yang namanya kan saya kan ketempatan sekolah di SMK, anak STM ya, mayoritas kan cowok semua, jadi cewek cuma sedikit, cuma satu jurusan itu cuma satu, itu. Jadi mayoritas cowok ya otomatis mengajak bolos itu sangat besar sekali. Terus Mas Bay saat bolos itu ada perasaan takut atau was-was ketahuan sama guru gitu enggak? Enggak, kan pas waktu bolos kan saya bawa ganti baju, enggak pakai seragam sekolah. Pinter Mas Bay. Iya ya. Terus ngapain aja Mas kalau bolos itu? Ya wis jalan-jalan Bu, jalan-jalan mulai jam masuk sekolah, kadang itu jalan-jalan muter-muter sama teman-teman. Kalau pulang jam sekolah ya pulang. Jadi kayak sekolah. Lucu itu. Iya. Ya mungkin barangkali teman-teman punya apa ya tip-tip apa supaya saya biasa merubah kebiasaan saya itu. Yang kalau menurut saya boleh ya Bu ya, saya diskusi sama saya. Keluarkan. Kalau menurut saya ya Mas Bay ya, yang pertama itu Mas Bay harus menumbuhkan motivasi dari diri sendiri dulu. Ya, intinya ya menyadari apa kesalahannya. Mas Bay harus sadar kalau selama ini suka bolosan, ya kan? Ya. Paling enggak itu yang pertama. Kalau sudah seperti itu, ya paling tidak Mas Bay ketika berteman itu dengan teman-teman yang suka ngajak bolos, paling tidak kalau diajak bolos ya menolak secara halus gimana lah ya Mas ya, gitu. Paling tidak alasan sebentar saya belum mengerjain tugas, tak ngerjain tugas dulu di sekolah, itu alasan biasa gimana lah Mas supaya ya intinya menjaga temannya biar nggak marah, tapi juga jaga Mas biar nggak bolosan lagi gitu. Mungkin teman-teman yang lain ya Bu, Ya, itu kalau menurut saya Bu ya. Ya, terima kasih. Untuk yang lainnya mungkin saya Bu Dewi. Silakan Anita. Ya, barangkali ini Mas Bay perlu diberi contoh Bu. Contoh bagus. Itu yang gimana ya, punya perilaku yang bagus, yang tidak suka membolos gitu Bu, sehingga Mas Bay ini gambaran. Ya, terima kasih Anita. Mbak Anita itu saya biar termotivasi. Orang siapa kalau sih begitu panutan saya untuk bisa berubah gitu. Iya, kalau begitu melihat dari permasalahan Baihaqi dan ternyata tidak jauh beda dengan teman-temannya, Ahmad Baihaqi ini mengalami yang pertama mungkin karena kurangnya motivasi dalam belajar. Seperti itu ya, Ahmad Baihaqi. Sehingga menurut Ibu, konseling yang cocok itu adalah menggunakan teknik modeling. Seperti itu. Jadi modeling itu yakni dari konseling behavior, yakni memberikan model itu tadi atau teladan yang akan dicontohkan kepada Ahmad Baihaqi untuk bisa ditirukan dan diterapkan dalam kehidupan Ahmad Baihaqi. Jadi nanti Ibu akan putarkan satu video. Ini ya, putarkan. Bisa digunakan untuk Ahmad Baihaqi atau juga untuk yang lainnya. Tentang tokoh inspiratif kita. Nah, yang pasti kita semua sudah kenal ini. Bagaimana? Bisa dilihat videonya? Belum. Oke. Nggak bisa ya? Atau sampean kirim ke WA saja Bu, biar saya pahami, saya hayati, gitu Bu. Ya.
Ya, sudah Ibu kirim di WA, silakan dilihat, Bayi Haki. Ya, Bu. Besar, Bu, ya. Berapa giga ini, Bu? Iya. Ya, wes saya perlu ke itu, Bu. Sudah dapat Dulu, Bu. gratisan paketan. Iya. Masih tetap nggak bisa dilihat ya? Ya, nanti saya ke warkop, Bu. Iku, cari wifi, Bu. Untuk mendownload, Bu. Oke. Nanti Sudah dibuat bisa grup dilihat? WA, Bu. Nanti yang konseling ini dibuat grup WA terus dikirim ke grup saja, Bu, kalau gitu. Oke, siap. Oke ya. Baik, itu tadi videonya yang sudah dilihat sama Ahmad Baihaqi. Bagaimana Ahmad Baihaqi? Sebentar teman-teman, ini adzan ya di tempat saya. Ya lanjut sebentar, enggak apa-apa, diselesaikan aja. Nggak masuk. Enggak dengar. Oh, nggak dengar ya? Baik, itu tadi video tentang tokoh inspiratif yang bisa ditirukan oleh Ahmad Baihaqi, yaitu tentang B.J. Habibie. Nah, kira-kira Bay bisa menyimpulkan isi dari video itu tadi? Ya, sedikit saya pahami, Ibu, karena ini masih belum tuntas downloadnya. Jadi sekilas, ya, itu kayaknya seseorang yang giat untuk belajar, ya, sehingga nanti itu kayaknya cita-citanya itu sangat tinggi, kayaknya, Bu, ya. Mungkin saya bisa terinspirasi orang-orang yang hebat itu tadi, Bu. Bagus. Iya, benar sekali. Jadi dari situ sudah bisa Ahmad Baihaqi bisa menyimpulkan bahwa B.J. Habibie itu adalah orang yang pekerja keras, orang yang giat belajar sehingga dia bisa menjadi sukses. Nah, dari situ Ahmad Baihaqi mendapatkan gambaran ternyata menjadi orang yang sukses itu tidak cukup kita hanya bermalas-malasan, kita bolos sekolah gitu ya. Nah, di situ tadi di videonya juga ada bagaimana cara agar bekerja keras, yaitu salah satunya dengan mempunyai tujuan. Nanti Ahmad Baihaqi bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari Ahmad Baihaqi. Siap, Bu. Gitu ya. Siap. Nah, baik. Nanti Ibu akan mengirimkan LKPD, tugas untuk Ahmad Baihaqi yang akan Ibu kirim linknya di Google Form yang harus diisi, yakni bagaimana cara menerapkan konseling modeling itu tadi yang sudah dipelajari, kemudian dibentuk format ya. Ahmad Baihaqi bisa membentuk formatnya yang sudah Ibu kirimkan, kegiatannya apa saja, keterangannya bagaimana, penerapan counseling behavior modelingnya bagaimana, begitu. Nah, mungkin Ahmad Baihaqi bisa menyimpulkan atau teman-teman yang lain kegiatan kita hari ini. Baik, Bu, kami simpulkan dari kegiatan konseling kelompok ini, saya merasa ada jalan keluar ketika saya bermalas-malasan. Yang kedua, saya termotivasi dengan tokoh yang namanya B.J. Habibie itu. Mungkin dari situ saya bisa merubah sikap saya yang selama ini saya lakukan itu kurang benar. Nah, bagus sekali. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ahmad Baihaqi dan teman-teman yang lain. Sepertinya waktu kita sudah habis ya. Karena sudah lebih dari 10 menit ini. Mungkin apakah kita bisa akhiri konseling kita hari ini atau ada yang bisa ditanyakan lagi? Sementara cukup, Bu. Oke, teman-teman yang lain mungkin bisa atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Sudah cukup? Sampun, Ibu. Cukup, Bu. Nanti Ibu juga mengirimkan untuk teman-teman yang lain melalui Google Form sebagai asesmen hasil dari konseling kelompok kita hari ini. Oke, kita akhiri saja karena tadi yang memulai doa yaitu Agus, saya serahkan lagi kepada Agus untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita.
Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Ibu akhiri, kalian benar-benar luar biasa antusias hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.